Halo, Sobat Rebahan. Selamat datang kembali di channel saya. Dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan video part terakhir dari serial film Squid Game. Di bagian ini, semuanya akan terungkap siapa dalang dari permainan ini dan juga siapa peserta yang berhasil menang mendapatkan hadiah uang 45,6 miliar won. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya, supaya saya terus semangat bercerita untuk kalian semua. Oke, cerita part 3 dimulai dengan diperlihatkan situasi setelah permainan kelereng selesai. Ketika para peserta yang berhasil selamat kembali ke kamar, mereka dikagetkan dengan si Miryong yang ternyata masih hidup. Sementara itu, frontman yang masih gelisah karena belum berhasil menangkap penyusup tersebut, padahal sebentar lagi para tamu VIP akan segera datang. Dan benar saja, di malam harinya, para tamu VIP itu datang. Frontman yang lalu menyambut mereka, menggantikan tuan rumah yang sedang memiliki urusan lain. Sama seperti frontman, tamu-tamu yang datang tersebut menggunakan topeng juga untuk menyembunyikan identitas mereka. Para VIP ini rela mengeluarkan uang banyak demi menonton permainan di sini. Di sisi lain, Junho ternyata sekarang menyamar sebagai pelayan tamu-tamu VIP tersebut, agar ia bisa lebih dekat dengan mereka, sekaligus mendapatkan bukti-bukti. Beberapa saat kemudian, permainan kelima akan segera dimulai. Di hadapan para peserta, terdapat baju rompi yang bertuliskan angka 1 sampai 16. Para peserta diminta untuk memilih dan memakai rompi tersebut, tanpa mengetahui game apa yang akan dimainkan para peserta. Para peserta segera mengambil rompi mereka masing-masing. Di sini Gi-hun mendapatkan nomor terakhir yaitu 16. Dan tibalah para peserta di arena permainan. Di sini terlihat sebuah jembatan. Lalu panitia menjelaskan kalau pijakan jembatan itu terbuat dari kaca. Dengan ketebalan yang berbeda dan mereka harus bisa menentukan mana kaca yang tipis dan yang tebal. Apabila peserta menginjak kaca yang tipis, maka ia akan jatuh dan otomatis tewas. Para peserta diberi waktu 16 menit untuk menyeberangi jembatan tersebut. Singkat cerita, permainan dimulai. Satu demi satu peserta mencoba untuk melewati jembatan tersebut. Dimulai dari peserta pertama dan berurutan. Namun sayang, belum sampai di ujung jembatan, mereka pun jatuh dan tewas. Kemudian ketika waktu semakin menipis, tiba-tiba si Doksu menimbulkan keributan dengan berhenti bergerak dan berniat membuat para peserta lainnya kehabisan waktu. Miryong yang memang sudah sangat kesal dengan si Doksu, akhirnya memeluk tubuh Doksu dengan erat, lalu menjatuhkan diri dari jembatan tersebut, yang menyebabkan mereka akhirnya tewas. Permainan berlanjut dengan seorang pria tua di depan, yang ternyata orang tersebut memahami tentang kaca, dan dapat membedakan kaca melalui cahaya. Sehingga Gi-hun dan yang lainnya hampir sampai di ujung jembatan. Namun ternyata, frontman yang mengetahui itu mematikan lampu yang berada di atas jembatan tersebut, sehingga membuat pria tua itu kesulitan dan membuat mereka kehabisan waktu. Sang-woo yang nekat akhirnya mendorong pria tua itu yang membuatnya tewas. Dan pada akhirnya, Sang-woo, Sebyok, dan Gi-hun berhasil menyeberangi jembatan tersebut, dan tak lama waktu pun habis, ditandai hancurnya seluruh jembatan tersebut. Di ruangan para tamu VIP,
terlihat salah satu tamu menyukai Junho. Tamu itu mengajak Junho untuk bermain pedang-pedangan. Namun Junho yang merasa jijik langsung menodongkan pistol dan menyuruh tamu itu mengatakan semua informasi tentang permainan tersebut. Setelah itu Junho pun menghajar tamu tersebut hingga pingsan. Dan selanjutnya ia kabur menggunakan alat selam. Frontman yang berhasil mengetahuinya akhirnya mengerahkan pasukannya untuk mengejar Junho. Lalu terlihat Junho yang berhasil keluar tengah berada di sebuah pulau. Selanjutnya ia mencoba menghubungi atasan polisinya. Namun sayang, Junho kesulitan mendapatkan sinyal. Tak lama, frontman dan pasukannya tiba. Mereka segera mencari keberadaan Junho dan akhirnya frontman berhasil menemukan Junho. Di sini Junho mengetahui bahwa sosok di balik topeng frontman ternyata kakaknya yang hilang. Dan tak lama, Junho ditembak hingga ia jatuh ke laut. Di dalam kamar peserta, terlihat Sangwoo, Gi-hun, dan Sae-byeok diminta untuk mengganti pakaian karena mereka akan diberikan hadiah makan malam spesial. Namun terlihat Sae-byeok yang berada di toilet tampak merasa kesakitan. Rupanya sebuah pecahan kaca tertancap di pinggulnya, sehingga ia mengalami pendarahan. Dan tibalah mereka di acara makan malam tersebut. Di sini Sangwoo dan Gi-hun melahap seluruh hidangan yang disajikan. Namun tidak dengan Sae-byeok yang terlihat lemah karena menahan sakit. Di akhir makan malam, masing-masing dari mereka dibekali pisau kecil. Di kamar, Gi-hun yang merasa kesal dengan Sangwoo berniat untuk membunuhnya agar dapat memenangkan permainan tersebut bersama Sae-byeok. Gi-hun lalu mengajak Sae-byeok untuk bekerja sama. Lalu Sae-byeok berkata, jika Gi-hun berhasil menang, ia ingin agar Gi-hun menjaga adiknya yang masih kecil. Gi-hun yang curiga melihat Sae-byeok terlihat lemah, akhirnya mengetahui jika Sae-byeok terluka. Gi-hun lalu mencoba untuk meminta bantuan kepada panitia. Tak lama kemudian, panitia datang dengan membawa peti mati. Baru saja Gi-hun berbalik, ternyata Sae-byeok telah tewas di tangan Sangwoo. Gi-hun yang kesal mencoba menghabisi Sangwoo, namun panitia menghentikannya. Di sini Sangwoo malah berkata bahwa ia ingin menghentikan penderitaan Sae-byeok dengan cara membunuhnya. Keesokan harinya, Gi-hun dan Sangwoo pun bersiap untuk ke permainan terakhir. Mereka akan menjadi lawan satu sama lain di permainan yang disebut Squid Game. Di sini mereka bebas menggunakan segala cara untuk menang, termasuk menghabisi nyawa lawannya. Di sini Gi-hun berperan sebagai penyerang dan Sangwoo bertugas bertahan dari serangan Gi-hun. Dengan berbekal pisau kecil, akhirnya mereka pun berduel. Di tengah hujan yang turun dan disaksikan para tamu VIP, singkat cerita Gi-hun yang berhasil membuat Sangwoo tak berdaya berjalan menuju garis finish. Namun tiba-tiba ia berhenti dan memutuskan untuk menyerah. Namun menurut peraturan, permainan dapat dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Lalu Gi-hun mengajak Sangwoo untuk menghentikan permainan ini. Bukannya ikut menyerah, Sangwoo malah menusuk dirinya sendiri dengan pisau, lalu berpesan kepada Gi-hun untuk menjaga ibunya. Dan dengan demikian pun Gi-hun dinobatkan sebagai pemenang permainan Squid Game ini, serta berhak atas hadiah uang 45,6 miliar tersebut. Kemudian setelah itu, Gi-hun pun dipulangkan kembali. Ia lalu melihat saldo di rekeningnya yang berisikan nominal 45,6 miliar won. Namun hal itu tidak membuatnya merasa senang. Saat ini, Gi-hun merasa sangat syok atas apa yang telah ia alami.
Penderitaannya pun bertambah ketika Gi-hun mendapati ibunya telah terbujur kaku saat ia pulang. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Gi-hun yang terlihat acak-acakan, ketika malam hari ia mendapatkan undangan ke sebuah tempat dari seorang wanita penjual bunga. Gi-hun pun pergi ke tempat tersebut, dan betapa terkejutnya ketika dia melihat kakek Ilnam yang masih hidup. Di sini kakek Ilnam memberitahu Gi-hun bahwa dirinya lah yang membuat permainan tersebut, karena walaupun memiliki uang yang banyak, namun kakek Ilnam tidak bisa menikmati hidup. Kemudian ia teringat akan permainan masa kecilnya yang bahagia karena bisa bermain dengan teman-temannya. Kakek Ilnam lalu mengajak orang-orang yang merasa sama dengan perasaannya untuk membuat arena permainan tersebut. Mendengar itu, Gi-hun merasa sangat marah karena hal itu telah mengorbankan banyak nyawa. Namun, kakek Ilnam menjawab, jika sedari awal tidak ada paksaan untuk ikut ke permainan tersebut. Kakek Ilnam juga mengucapkan terima kasih kepada Gi-hun karena telah merawat dan membuatnya merasakan kebahagiaan masa kecilnya. Dan setelah itu kakek Ilnam pun meninggal. Setelah kejadian itu, Gi-hun pun akhirnya memulai kehidupan barunya. Gi-hun pergi menjemput adik Sebyok di panti asuhan dan menitipkannya kepada ibu Sang-woo. Tak lupa Gi-hun juga meninggalkan koper berisikan uang sebagai bukti janjinya kepada Sebyok dan Sang-woo. Di akhir film terlihat Gi-hun yang akan pergi menemui putrinya di Amerika, tiba-tiba melihat seorang yang memberikan tiket permainan gila itu. Gi-hun lalu menghubungi nomor pada tiket tersebut dan berkata bahwa ia akan menghentikan permainan gila tersebut. Dan film pun selesai. Oke, sobat terbahan, terima kasih telah menonton. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye.